Halo Rayas, selamat datang di channel Wadah Karya Nusantara. Bersama Raya Nusa, kembangkan keahlianmu, tunjukkan bakatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Selamat datang di podcast Raya Nusa yang terakhir di tahun 2022. Dan tidak terasa sudah setahun kita lewati, dan di sini kita sudah berada lagi. Sudah ada dua orang yang akan menemani saya. Say hi mungkin satu-satu. Dari siapa Halo dulu? guys, aku Lala. Jangan lupa. Dan Halo, satu lagi, gue Ivan. gue Ivan. Gue Iya, anak Bang. Jakarta Selatan. Oke. Nah, di podcast kali ini sebagai penutup akhir tahun kita di 2022 juga, kita akan membahas tentang sebenarnya tentang kehidupan kita masing-masing sepanjang 2022 ini, apa mungkin seperti apa ya, refleksi diri selama 2022 ini dari individu maupun Raya kita, dan juga resolusi yang nanti kita 2023, apa sih goals kita nih dari masing-masing, baik di individu maupun di Raya itu sendiri. Nah, mungkin dimulai dari Tante Lala atau Om Ivan dulu. Tanda Lala aja Dulu deh. Fani. Tanda aja lah. Aku aja kalau gitu. Kalau aku sih tahun ini lebih banyak yang salah ya. Aku kayak masuk semester 3 kuliah. Bukan cuma di Raya Nusa malasnya, tapi kayak ke bawah ke kuliah, ke kegiatan organisasi. Lebih banyak mempertanyakan hal-hal yang sepele kayak kenapa manusia ada, terus kenapa orang harus bertuhan. Jadi kegiatan-kegiatan kolektif kayak biasanya tuh nggak berjalan sebagaimana mestinya. Ya terus tahun ini Filosofis ya, Bu. alhamdulillah dapat teman-teman yang baik. Ya. Terus alhamdulillah jadi pemuda prestasi Kemenpora 2022. Please. Itu aja Apa-apa? sih. Ya jadi Pemuda kemarin apa? Oktober itu aku menerima penghargaan di IKN Ibu Kota Nusantara sebagai Duta Pemuda Prestasi Republik Indonesia 2022. Cuma kayak itu juga adalah titik balik di mana aku merasa kayaknya aku kurang pantas deh karena setahun ini aku sangat merasa malas kuliah dan malas melakukan semua hal gitu. Jadi Seri mungkin itu tahun depan kegiatan apa tuh? Itu apa. kegiatan apa? Pemuda apa tadi? Oh ya, Itu dia kegiatan kayak apa? penetapan duta sih dari pemerintah. Jadi kayak ada Oh. duta sumber daya manusia. Nah, kebetulan untuk duta prestasi nasional yang isi itu aku gitu. Prestasi nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. dari atlet. Anjay. Enggak sih, aku bukan atlet. Oh. Terus olahraganya di mana? Oh, di kepemudaannya. Iya, Keaktifan atau dari iya. Sebenarnya dari sertifikat sama track record di organisasi. jadi keaktifan di masyarakat. Let's go. Terus ada lagi nggak sepanjang Enggak ada ini? sih. Pokoknya tahun depan mau jadi anak rajin deh. Gitu. Anak rajin. Tapi it's great, I think. Males aja udah dapat predikat. Gimana rajin? Wah, keancam nih teman-temannya. Sih. Kayaknya salah orang waktu itu. Oke, Om Ya, Ivan Ivan. sendiri nih, Om Ivan. Kalau gue sendiri sih selama 2022 nggak ada yang spesial, cuma eh, pergi hidup yang biasa, sekolah, kemudian membaca novel,
dan memikirkan hal-hal yang kurang jelas. Kurang jelas. Aja sih. Kurang jelas apa tuh contohnya? Ya, banyak hal lah gitu. Kayak, wah, gue sekarang mau ngapain lagi nih gitu. Jadi kayak memikirkan rencana tanpa ini sih, tanpa direalisasikan. Oh, bikin skenario gitu dari atas di dalam Yes, kepala gitu ya. yes. Terus. Ya akhirnya skenario itu aku pikirkan lagi, aku evaluasi lagi. Kemudian gini sih, Apa? aku ingin menjadi seorang penulisan pertama kali 2022. Nah, terus aku evaluasi lagi, ternyata sampai bulan Desember ini belum ada progres sama sekali. Dalam penulisan. Hah? Gimana? Dalam penulisan. Iya, Sorry kalau boleh tuh nulis apa? rencana awalnya novel. Rencana awalnya novel. Terus masih berprogres. Enggak. Aku Oh, novel, aku tinggalin novel. Ceritanya itu pada bulan Juli 2022. Ya, bulan Juli 2022. Nah, itu titik balik aku ninggalin eh, non ninggalin fiksi ke non fiksi. konfiksi. Awal mulanya itu waktu liburan, guruku di WA, guru guru sekolah ekstra ekstrakurikuler sekolah WA Hmm, eh, menawari apa ya bahasa menawari itu. Apa? Obat-obatan. Oh enggak ya. Nawarin Bukan. apa? Menawarin untuk aku ikut kelas penulisan true story. Oh, oke. Berarti Kan aku based on history gitu ya, dari sejarah. ya yes Oke, gimana kayak terus? autobiografi lah. Oke, terus. Nah, kan aku bukan orang yang suka bercerita tentang diriku sendiri nih. Hmm. Malah mungkin aku bisa Oh, ikut kelas itu gitu kan. Awalnya aku nolak. Ya akhirnya dipaksa tuh. Nggak apa-apa ikut aja. Eh, Semoga aja dapat ilmu dia gitu. Ya udah, aku ikutin dan di situ memang teknik penulisannya yang aku ketahui eh, semakin berkembang gitu. hmm. Dan mulai sejak itulah aku mencoba lagi untuk membaca. Soalnya aku sering ini sih, sering mendalami dulu apa yang ingin aku lakukan sebelum aku melakukan hal itu gitu. Oke. Jadi untuk sekarang baru mendalami dulu. Untuk, tapi masih dalam menulis, masih proses menulis biografi semacam itu. Belum. Belum. Kalau produktif belum. Masih ini ya, masih menelaah Iya, kaidah-kaidah penulisan gitu ya. iya benar. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu sekarang SMA kah? SMA kelas 3. Kelas Is. Terus nanti habis kelas 3 mau kemana nih? Mau apa? Ya mau Aku mau 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 kuliah sih. kuliah. Iya, Rencana terus apa? Kirain mau Jurusan nikah. sosiologi. kirain nikah katanya. Halo, Halo, iya. Kuliah gimana? jurusan apa? Dan di mana? Jurusan sosiologi, kalau nggak gitu filsafat. Di? Udah tahu belum Halo, mau di mana? Halo. Udah tahu belum mau di mana? kalau filsafat aku ingin ke ini sih, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogja.
Jogja. Oke. Terus sosiologi. Sosiologi belum, baru mencari. Gak ada yang milih UNAS. Di Unhas aja. UNAS Jauh apa kali, UNHAS nih? Unhas jauh. Gak Dari apa-apa, Jogja. kan sama aku di sini. UNAS, Iya. UNAS. Oke, next. Oke, Kak Fahri lah. Kak Fahri, Kak Farhan lah. Ngapain? Saya ngapain? Iya, resolusi tahun depan. Terus gimana sih tahun ini? Tahun ini ya. So far in this year, asik. Udah mulai agak jaksel ya. Panjang tahun ini ya ada enak, ada nggak enak, ada sedihnya, ada apa namanya, ada banyak hal yang terjadi lah sepanjang 2022 ini. Terutama gimana ya? Tentang ketika apa namanya? Ada satu organisasi kampus gitu. Periodenya berakhir itu ada ngerasa satu kehilangan gitu. Di 2022 ini ya ada kehilangan lah, ada rasa kehilangan tentang kebersamaan sama teman-teman satu organisasi karena periodenya habis kan, jadi kita ya udah selesai kabinet kita gitu, jadi ya apa namanya, ada rasa kehilangan teman-teman, udah banyak yang nyebar kemana-mana gitu, dan ada satu kekhawatiran gitu, gimana ya, saya itu kan orangnya enggak apa ya, agak bukan susah ya, saya tuh nggak mau kehilangan teman gitu, Oh iya, sama kayak aku. ya, kayak Doraemon gitu lah. Kartun Jepang ya. Jadi saya tuh berpikir juga gitu, sekarang saya kan semester 7 juga kan, akhir perkuliahan, doain aja insyaallah bisa kelar di tahun depan. Amin. Ya saya gimana ya, saya nggak tahu lagi nih setelah lulus kuliah, apakah saya bisa bertemu dengan orang-orang seperti yang sekarang saya temuin sepanjang saya kuliah ini, orang-orang yang baik, orang-orang yang mau bantu, orang yang apa namanya, yang apa ya, yang ingin terbuka gitu dengan saya dan segala macam. Dan teman-teman itu jujur berharga banget di ya sepanjang dua ini saya banyak apa ya, banyak menemukan teman baru, dan ya beberapa kehilangan teman gitu, karena ya memang nggak bisa dimaklumi juga, bisa maklumi juga karena ya kesibukan masing-masing lah ya teman-teman, ada yang baik lagi kan, masing-masing individu dari kita punya misi sendiri atau punya ambisi sendiri untuk mengejar sesuatu gitu, dan baik lagi ya seperti anime Jepang berkata bahwa waktu itu, teman itu ada waktunya gitu. Jadi setiap jenjang waktu itu pasti akan ada teman yang menghampiri, teman baru yang akan datang, dan teman lama yang mungkin pelan-pelan akan menghilang gitu. Kayak apa ya? Ya menghilang itu dalam arti mungkin jadi nggak deket lagi, waktu ya seperti mungkin kasus-kasus zaman dulu gitu ya, waktu SD tuh ada satu temen deket banget, tiba-tiba sekarang udah dewasa, udah lebih dewasa, udah lebih lama, jadi nggak nyambung gitu, dan akan selalu ada siklus seperti itu. Dan ya sebenarnya juga oke, ada pengingat Bung. Oke. Itu Nyambung itu nggak, Kak? Tapi kira-kira ada nggak Kak Farhan tuh yang kepikiran buat tahun depan mau gimana? Kan udah mau lulus juga nih. Nah, nih tahun depan kalau dari pribadi
doain saja. Saya sih pengennya ingin lanjut studi S2. Insya Allah doakan saja teman-temanku pada semuanya ya. Nah, untuk tempatnya memang masih dipertimbangkan banget lagi, tapi keinginan dalam hatinya ingin di luar gitu. Entah itu negara mana atau di universitas mana, masih belum tahu. Intinya itu, target paling dekat ini untuk 2023 gitu ya, 2023. Yang penting nih ya, yang di 2003 itu kalau saya, yang penting lulus, yang penting dapat ijazah. Setelah dapat ijazah, mungkin saya akan approve di bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Dan selanjutnya mungkin akan apply untuk studi melanjutkan S2 gitu ya. Kurang lebih begitu mungkin. Mungkin sambil kerja-kerja serabutan juga kali ya. Oh ya, itu jurusan apa sih kuliah dari Kak Farhan? Saya HI, Hubungan Internasional. Oh, berarti nanti ininya apa ya? Gelarnya sama kayak aku. Apa? SPI, SIP, SPI. Enggak. Kalau di UNAS tuh udah ganti. Jadi ESOS. Nggak tahu tuh kenapa. Kok S? Jadi karena katanya sarjana sosial. masih SIP juga. Ada kampus-kampus yang memang kalau dulu banget itu masih satu studi yang berdiri sendiri independen. Jadi SHIN dulu itu Sarjana Hubungan Internasional, SHIN. Yeah. Nah cuman terus berubah lagi jadi SIP karena di berdasarkan ilmu lebih condong ke politik gitu kan. SIP Sarjana Ilmu Politik gitu. Nah cuman nggak tahu sekarang ya nggak begitu ngerti ya kenapa kampus itu dia itu justru mencondongkan atau mengarahkan keilmuan HI ini dikatakan justrunya lebih ke sosial gitu. Saya sendiri agak kurang ngerti ya karena dalam perspektif saya sebenarnya kayaknya agak harusnya lebih ke politik gitu dibanding ke sosial gitu. Tapi ya Yes. ya mungkin dilihat dari relevansi dunia internasional sekarang yang lebih banyak membahas tentang humaniora dan sejenisnya dan sosial, mungkin pertimbangannya itu mungkin. Jadi dipindahkan menjadi sarjana sosial. Kurang lebih. Nah, oke. Kan tadi aku udah, Kak Ivan udah, Kak Farhan juga udah. Mungkin sekarang kita bahas soal resolusi mau apa di Raya Nusa tahun depan ya. Nah, kira-kira harapannya nih untuk Raya Nusa apa gitu di 2023? Yang paling penting sih, aku mau Raya Nusa ini nanti punya media-media baru kayak di Instagram juga dan di TikTok. Biar kita tuh lebih melebar dalam berkarya. Iya, terus benar. tentunya lebih produktif ya. Itu sih paling penting. Ya, Bang sebenarnya ya kita sudah ada persiapan sebenarnya akan untuk memajukan media-media Raya Nusa lainnya di sejauh ini memang media kita ada 3 dan nanti mungkin untuk TikTok aduh si tante oke untuk TikTok mungkin kita akan nanti expand lagi ke TikTok bahkan mungkin bisa ke Spotify untuk teman-teman yang mungkin pengguna Spotify untuk bisa dengerin podcast kita lebih banyak lagi, lebih variatif lagi, dan lebih seru lagi. Oke, everyone, thank you. Dan untuk teman-teman, kami ucapkan dari Raya Nusa, selamat apa? Selamat menyambut Selamat menyambut tahun 2023 dan selamat tahun baru. Happy New Year. Alright, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.